Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Relation Precious kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Oh my god, kalian tahu nggak seberapa aku kangen banget bisa buat video lagi. Kemarin-kemarin tuh bener-bener nggak sempat. Tapi kita mulai step by step ya, bertahap. Mulai dari buat video tentang apa pesan penting dari malaikat pelindung kalian buat teman-teman saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, kalau misal nanti kamu rasa pesan ini tidak resonate buat kamu, nggak apa-apa. Mungkin pesan ini memang bukan buat kamu, video ini memang bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Precious. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, kali ini aku sudah menyediakan 5 opsi. Tadi aku shuffle dan yang jatuh 5 kartu. Kamu bisa pilih lebih dari satu. Kalau kamu terpanggil untuk pilih lebih dari satu kali ini, it's okay. Tapi ya, ini general messages, pesan untuk general. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, opsi nomor 3 yang ini, opsi nomor 4 yang ini, atau opsi nomor 5 yang ini. Oke. Tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time, kita nggak akan buru-buru. Dan nanti akan aku bacakan satu persatu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai dari pesan opsi nomor 1. Akan aku bacakan isi pesan nomor 1 buat teman-teman. Hai kamu yang terkasih, kami di sini sedang mengumpulkan keajaiban bersama-sama untuk membantumu merayakan awal baru dalam hidupmu. Kamu sedang melangkah menuju versi baru dari hidupmu. Dan kamu akan menceritakan cerita baru sambil kamu terus menciptakan alur cerita baru dalam hidupmu. Bukankah ini terasa seperti musim semi yang akhirnya ingin muncul dari dalam dirimu, dari dalam tempat terdalam dirimu? Karena walaupun bentuknya atau hasil akhir kamu mau berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi seperti apa belum terlalu kelihatan dan belum muncul, tapi akan sangat menyenangkan untukmu bisa merayakan dan merasakan situasi yang baru dan awal yang lebih segar ini. Normal untukmu mungkin merasa seperti dirimu dan hidupmu sedang ditarik atau didorong berulang-ulang kali ketika kamu memasuki hubungan baru atau situasi-situasi baru. Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kamu bahkan tidak tahu apa yang bisa kamu harapkan. Yang perlu kamu ketahui adalah ini adalah waktu untuk menyelam dan mengizinkan versi dirimu yang baru, versi kehidupan baru untuk mengambil kontrol dan mengambil kendali untuk hidupmu sesuai dengan rencana partnermu dalam hidup, yaitu semesta. Kamu sudah tiba di titik baru hidupmu dengan kesadaran penuh. Titik awakening dan titik kesadaran di mana semesta tahu kamu bisa berkontribusi, dan kami sangat senang untuk melihat kemana ini semua akan membawa kamu nantinya. Kami sudah sangat bangga padamu. Oke. Buat teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kalian mungkin sudah melewati banyak turbulensi atau banyak masalah hidup yang
um, ups and downs, naik turun buat kamu, dan kamu mungkin ngelewatin banyak delays, cobaan atau apapun lah. Tapi proses yang sudah kamu lewati itu mendewasakan kamu. Proses yang sudah kamu lewati itu membuatmu bisa tetap fokus. Proses yang sudah kamu lewati itu membantumu untuk tetap disiplin dan berevolusi, berkembang menjadi versi dirimu yang baru. Versi dirimu yang siap untuk menyambut berkat. Versi dirimu yang lebih mampu untuk bertanggung jawab atas apapun yang semesta mau berikan ke kamu. Your hard work will be paid off. Kerja kerasmu akan berbuah manis kok. Dan sekarang bukan waktunya untuk kamu takut. Bukan waktunya untuk kamu melakukan apapun setengah hati. The universe trusts you. I strongly feel that. Semesta percaya kamu layak untuk menerima ini. Dan kamu berhak untuk menerima ini. Kamu siap untuk menerima ini. This is nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Pernahkah kamu berpikir atau membayangkan kalau ide-ide dan inspirasi yang mungkin ada dalam hidupmu itu sebetulnya muncul dari jiwamu, bukan hanya muncul atau berasal dari pikiranmu saja? Kami ada di sini untuk memberitahu kamu bahwa kami selalu membisikkan melalui telingamu untuk kebutuhan tertinggimu. Kami adalah sarana dari semesta yang ingin memberitahu kamu bahwa kamu adalah sarana dan channel, alat untuk proses penciptaan kembali yang sangat kreatif, yang sangat luar biasa. Ketika kamu sedang merasa terinspirasi, itu artinya kamu sedang mendengarkan kami. Inspirasi yang muncul artinya semesta sedang menghembuskan nafasnya melalui kamu. Inspirasi butuh untuk digerakkan dengan keberanian dan tenaga, keberanian dan gairah manusia untukmu untuk bisa kamu jalankan agar kamu bisa menciptakan perubahan di dunia ini. Jadi, teruslah bergerak dan lakukan apa yang menginspirasi kamu. Izinkan dirimu agar bisa dipandu untuk pengalaman-pengalaman baru. Dan ketahuilah bahwa ini adalah alasan kenapa kamu berinkarnasi di bumi. Alasanmu untuk menemukan gairah dan motivasi secara alami, semangat secara alami, dan membawa itu semua berjalan maju melalui usahamu mengusahakan apa yang memang ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Banyak keajaiban-keajaiban luar biasa yang sebetulnya akan muncul bergerak berdampingan ketika kamu bisa mengizinkan inspirasi membantumu berjalan maju. Kamu sangat-sangat dicintai. This is nice. Aku baca ini sampai speechless lah. Tapi malaikat pelindung teman-teman yang punya nomor 2 tuh tahu kamu punya banyak potensi, kamu punya banyak bakat, kamu punya banyak ide, kamu punya banyak talenta yang mungkin sebelumnya kemarin-kemarin tuh kamu takut untuk mengembangkan itu, kamu takut untuk mengusahakan itu. Tapi sekarang kamu sudah lebih siap, dan malaikat pelindung kamu mau agar kamu sadar. Kapanpun kamu ngerasa termotivasi, motivated, inspired, itu adalah waktu sebetulnya semesta tuh lagi nyentil-nyentilin kamu secara halus supaya kamu berani jalan, supaya kamu gak takut dalam perjuangkan mimpi dan gak takut dalam perjuangkan harapan.
Mereka mau kamu yakin dengan potensimu, dengan bakatmu, dan just do your best. Lakukan bagianmu yang terbaik. Usahakan yang terbaik. Ide-ide itu dan inspirasi itu nggak mungkin bisa berjalan sendirian. Mereka butuh untuk kamu kerjakan, lakukan, jalankan. Sambil kamu berjalan, Tuhan akan buka jalan ya, Tuhan dan semesta akan buka pintunya. Untuk ibaratnya menunjukkan keajaiban, untuk menurunkan miracles, mujizat dalam hidup kamu. Banyak mimpi dan harapan kamu yang aku rasa kamu menginginkan itu bukan hanya untuk ego atau gengsimu sendiri saja, tapi untuk banyak orang. Untuk memberkati banyak orang mungkin, untuk membagikan lebih banyak cinta dan kebaikan ke banyak orang mungkin. And the universe wants to support you on that one. The universe wants to support you in that one. Semesta mau dukung kamu di situ. Percaya deh sama potensimu, percaya sama bakatmu. This is nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya opsi nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Karena aku rasa baterai kameraku mau habis nih, dan aku perlu ganti baterai kamera. Terakhir di sesi ini, sebelum lanjut ke baterai selanjutnya, kita ke opsi nomor 3. Aku bacakan ya, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Hai kamu yang terkasih, tidakkah kamu mengetahui bahwa ketika kamu berhenti untuk melawan dan menerima segala hal sebagaimana adanya, sebagaimana mereka harus terjadi saat ini, mujizat akan mulai muncul saat itu juga. Ada kebebasan yang akan datang ketika kamu akhirnya bersedia untuk menerima secara radikal. Menerima dengan bebas. Lepaskanlah segala bentuk ekspektasi atau harapan yang tidak realistis. Dan lihatlah segala situasi sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kamu ingin untuk melihat mereka. Kamu akan sangat terkejut betapa banyak hal akan kembali baik dan kembali untuk berjalan sedemikian rupa sesuai pada tempatnya. Ketika kamu menolak untuk melihat segala situasi atau menerima realitamu sebagaimana adanya, hidupmu akan terasa berantakan dan kamu akan bersikap secara berantakan, dan duniamu mungkin akan terasa berantakan atau chaos, penuh dengan tekanan dan tidak menyenangkan, kacau. Tapi janganlah mencoba untuk melawan perubahan atau memanipulasi segala situasi, melainkan mulailah belajar untuk melihat apa yang memang ada di depan matamu, dan hadapilah segala situasi itu dengan matamu yang terbuka, dengan berani. Lalu kamu bisa memilih apakah kamu perlu bertahan atau kamu perlu meninggalkan. Apakah kamu perlu tenggelam atau kamu mau berenang. Kamu mau berjalan maju atau kamu mau tenang. Penerimaan itu adalah kunci dari kebebasan. Dan penerimaan nantinya akan membuka banyak pintu untuk begitu banyak kesempatan yang menanti untuk bisa kamu temukan. Bebaskanlah dirimu dan bebaskanlah orang lain juga. Kami sangat-sangat mencintaimu, selalu dan selamanya. Oke, gini, dibanding 2 opsi yang lain, nomor 3 ini agak-agak tegas. Dan tadi di intro aku ada ngomong kan, baterai kameraku drain. Sekarang, habis gitu loh. Emang udah mau habis sih tadi. Kalian saat ini lagi kelelahan. Teman-teman yang pilih nomor 3 mungkin kamu lagi kecapean. Entah kecapean fisik atau kecapean emosi. Tapi kamu masih memaksakan egomu, gengsimu, kehendakmu, atau apapun. You're still trying to force to do everything in your power to fix anything according to your will. Kamu masih memaksakan bisa mengontrol Tuhan, mengontrol semesta, mengontrol apapun sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan harapan kamu. Yang ujungnya malah bikin kamu capek sendiri.
Aku ngerasa banyak di antara kalian yang ketika kamu dikasih masalah nih, atau dikasih rintangan sama Tuhan, yang kamu tanyakan tuh bukan bertanya, oke, apa ya yang mau diajarkan masalah ini kepadaku? Apa yang semesta mau ajarkan kepadaku? Tapi kalian malah mungkin langsung nanya kayak, Tuhan kenapa aku sih? Kenapa aku yang menderita? Kenapa aku yang sengsara? Jadi beda ya, beda. Itu dua hal, dua pertanyaan itu ada di latar belakangi background situasi dan background awareness atau background kesadaran yang beda. Dan ketika kamu bisa mempertanyakan misalnya, oke, what does this want to teach me? Oke, apa yang mau diajarkan oleh situasi ini kepadaku? Dibandingkan kamu bertanya why, itu beda. Energi yang kamu attack juga beda. Cara kamu merespon terhadap situasi juga beda. Dan malaikat pelindung kamu tuh mau bilang ke kamu kalau jangan kalut. Kalau kecapean istirahat, tenang dulu. Jangan gegabah, jangan impulsif. Terima aja realita hidup kamu. Terima kalau misalnya kamu punya masalah. Terima kalau misalnya kamu harus mengakhiri hubungan. Terima kalau misalnya kamu harus move on dari suatu situasi dan berjalan maju dari suatu situasi. Supaya nggak stuck di ritme atau pola atau siklus yang sama. Supaya kamu nggak terjebak dalam hal-hal yang kamu tahu itu merugikan kamu. Apapun itu. Ketahuilah kalau segala kejadian yang terjadi dalam hidup kamu ya itu terjadi, diizinkan Tuhan untuk terjadi sedemikian rupa untuk mendewasakan kamu, untuk bantu kamu belajar, untuk bantu kamu berproses, bukan untuk mencelakakan kamu. Belajar untuk keluar dari mental korban, oke? Ini yang nomor 3 agak tegas sih. Agak tegas dibanding yang lain. Jangan sampai kamu terjebak terus-terusan dalam mental korban, terjebak terus-terusan dalam merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Ya juga kamu sengsara sendirian. Oke. Kan nomor 3 sudah. Aku ganti baterai dulu. Sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Oke. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih. Segala doamu sudah didengar, dan mereka akan dicerminkan kembali kepadamu dari sisi dunia yang tidak terlihat. Bersyukurlah, hargai dan rayakan, syukuri segala hal sebelum mereka termanifestasikan dan muncul dalam hidupmu. Dan teruslah tanya agar kebutuhan tertinggimu bisa terpenuhi. Ketika kamu terus mengemis dan meminta-minta, itu hanya akan memberikan kamu alasan untuk lebih-lebih lagi mengemis dan meminta-minta. Melainkan bawalah doamu sebagai persembahan yang suci, sebagai kesaksian atas imanmu. Imanmu terhadap yang maha kuasa, terhadap semesta, atau bagaimanapun caramu memanggil Tuhanmu. Bukalah dirimu dan izinkan semesta untuk bergerak melalui kamu dan menenangkan kamu. Tambahkan meditasi sebagai cara untuk kamu bisa mengosongkan diri agar kamu bisa menjadi lebih siap diisi kembali dengan lebih banyak kemenangan-kemenangan dan inspirasi yang menyenangkan, dengan lebih banyak kedamaian, lebih banyak pemahaman, dan tentu saja lebih banyak kebahagiaan. Saat ini, semua doa-doamu sedang dijawab untuk kebutuhan tertinggimu dan juga segala makhluk yang ada di bumi. Kadang ketika kamu berdoa atau berharap dan itu tidak ditakdirkan untuk terjadi, jawaban dari doamu bisa kamu temukan dalam cara yang lebih mengejutkan, dalam cara yang mungkin tidak bisa kamu duga-duga sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, kami sedang mendengarkan dengan seksama terhadap segala bentuk doamu, dan kami ingin agar kamu tahu bahwa kebutuhanmu dan keinginanmu akan selalu menjadi prioritas kami.
Percayalah, semuanya akan baik-baik aja. This is nice. Oke, yang pertama-tama aku rasakan malaikat pelindung kalian mau bilang ke teman-teman kalau you don't have to worry, everything will be alright. Kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu gelisah, karena semuanya akan baik-baik aja. Tuhan yang semesta sedang mengorkestrasikan atau mengusahakan segala cara agar mimpi dan harapanmu bisa terwujud. Beliau sedang mengusahakan segala cara agar keinginan-keinginan kamu bisa tercapai. Untuk kebutuhan tertinggimu, untuk rencana-rencana yang terbaik buat kamu. Ketika misalnya ada suatu harapan atau ada suatu keinginan yang tidak terjadi atau tidak terwujud, jangan langsung marah. Karena di sini teman-teman lagi dilatih nih. Dilatih untuk bersabar dan dilatih untuk berserah, aku rasa. Dan malaikat pelindung kamu tuh mau bilang kalau tenang aja, everything will be alright. Semuanya akan baik-baik aja kok. Bahkan mungkin lebih baik dari apa yang kamu duga. Lebih baik dari apa yang kamu harapkan. Tenang aja. Dan malaikat pelindung kamu tuh mau agar kamu sadar kalau misalnya semua akan terjawab satu persatu. Kalaupun ada harapan yang tidak terwujud atau terjawab sesuai keinginan kamu, persis sesuai apa yang kamu mau, percayalah kalau Tuhan dan semesta lebih tahu. The universe has greater, bigger plans for you. Semesta punya rencana yang jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan dibanding apa yang mungkin pernah kamu bayangkan atau pernah kamu duga sebelumnya. No worries. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 4 nih sadar kamu gampang banget anxious, kamu gampang banget khawatir, kamu gampang banget gelisah. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen banget ya repetisi bilang ke kamu, gak usah khawatir, all is well. All is well. Kapanpun mungkin kamu mulai ngerasa gelisah, ingatkan dirimu, afirmasikan ke dirimu sendiri, all is well. Semuanya akan baik-baik aja. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Singkat pada jelas menurutku sih. All is well. Jangan lupa untuk like ya kalau kalian rasa pesannya resonate buat kamu. Karena nomor 4 sudah, sekarang kita lanjut yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 5. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 5. Hai kamu yang terkasih, menerima tanpa pamrih, memberi dengan tulus dan menerima tanpa pamrih, memberi tanpa kamu mempertimbangkan apa yang sudah kamu berikan, itu akan menjadi obat yang manis. Dan semesta akan memberikan caranya untukmu paham esensi dari memberikan kehidupan dan memberikan keajaiban dalam cara yang luar biasa, yang seharusnya proses memberi itu kamu jadikan sebagai bagian dari kehidupanmu sehari-hari. Saat ini, semesta ingin agar kamu bisa lebih murah hati. Lepaskanlah segala bentuk hutang atau tanggung jawab atau beban, atau lakukan saja kebaikan ke siapapun tanpa alasan apapun, tanpa ekspektasi apapun, dengan tujuan untuk kamu bisa melatih hatimu sendiri. Kamu akan sangat terkejut ketika akhirnya kebaikan hatimu bisa berbalas dengan cepat. Kami mengetahui bahwa mungkin balasannya tidak akan muncul seinstan atau secepat yang kamu harapkan, atau bahkan dalam cara yang kamu duga. Jadi, rendahkanlah ekspektasimu.
Ketahuilah bahwa hidup dan semesta pasti akan selalu mengirimkan dan memberikan cara unik untuk mengirimkan keajaiban dalam cara-cara yang mungkin tidak terkait dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang pernah kamu berikan, tapi mereka saling terkoneksi dalam cara yang ajaib dan luar biasa. Semakin sering kamu bersikap dengan rendah hati dan murah hati, semakin juga beliau akan membalas kebaikan hatimu dan juga mengizinkan hatimu untuk bertumbuh dan berkembang dengan begitu banyak cinta dan kelimpahan yang bisa kamu rasakan dalam hidup. Kami juga mengetahui bahwa ketika seorang masuk dalam hidupmu dan memberikan tawaran baik untukmu, ambillah, jangan khawatir, dan percayalah bahwa kamu berhak untuk menerima itu. Dan kamu layak untuk menerima kebaikan itu. Kamu juga perlu menerima, bukan hanya memberi. Kami sangat-sangat mencintaimu dari sini. Oke, ada dua potensi nih buat teman-teman yang pilih nomor 5. Entah kamu sadar atau nggak sadar, recently itu kamu terlalu pelit dan kamu takut untuk berbagi kebaikan atau takut berbuat baik, atau kalian itu terlalu baik tapi takut untuk merepotkan orang lain. Dan malaikat pelindung kamu mau untuk bilang ke teman-teman, selama kamu melakukan dengan tulus apapun kebaikan itu, dalam skala besar atau dalam skala kecil, kebaikanmu tuh nggak akan berujung sia-sia. Tenang aja, beliau akan punya caranya untuk membalas kebaikan kamu dengan cinta, dengan kecukupan, dengan rezeki, bahkan dalam cara yang nggak kamu duga-duga. Izinkan energinya untuk mengalir dan ingatkan dirimu kalau apa yang kamu tabur itu yang nantinya akan kamu tuai. Semakin banyak kamu menaburkan kebaikan ke siapapun, ke apapun, Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk juga memberikan lebih banyak kebaikan, lebih banyak cinta, lebih banyak rezeki ke dalam hidupmu. Ebbs and flow. Izinkan semuanya untuk mengalir. Apa yang kamu tabur itu yang nantinya akan kamu tuai. Ya, aku dengar kalimat ini kencang banget. You will reap whatever you have sown. Kamu akan menuai apa yang sudah kamu taburkan. Dan sekarang tanyakan ke dirimu sendiri. Maka pelindung kalian mau untuk kamu menanyakan ke dirimu sendiri. Apakah aku bersedia untuk berbuat baik? Apakah aku udah siap juga untuk menerima kebaikan? Seberapa siap, seberapa mampu, seberapa berani aku untuk membagikan kebaikan, membagikan cinta kasih, membagikan berkat, dan juga menerima hal yang sama. Oke? This is nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 5. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu rasa pesannya resmi, jangan lupa untuk like ya. Kalau gitu, berarti semua pesan yang aku sampaikan hari ini, semua pesan yang perlu aku bacakan dan aku sampaikan kali ini, sudah aku selesaikan dan aku bacakan semua. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi kira-kira ke depannya, Relation Basis perlu buat konten apa lagi, silahkan komen di kolom deskripsi di bawah ini. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.